Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 mata kuliah Fenomenologi Agama. Kami di sini akan membahas tentang sebuah tradisi luhur dari masyarakat Kei, Maluku Tenggara, yaitu tradisi sop-sop yang sering disebut bersih Ohoy. Perkenalkan, nama saya Maria C. Makrubos, di sebelah kiri saya. Dan saya Martinus Hans Thomas. Dan di sebelah kanan saya Levisia Babaubu. Selamat menyaksikan. Oke, mari kita masuk lebih dalam. Dalam pandangan masyarakat Kei, sop-sop itu punya makna pembersihan yang utuh. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh orang tua adat, Ratua Lama dan Sangaji. Mereka adalah tokoh yang dianggap punya kedekatan khusus dengan Sang Pencipta dan para leluhur. Banget Eci. Banyak orang mengira sop-sop itu hanya kegiatan gotong royong atau bersih-bersih kampung saja. Tetapi sebenarnya tradisi ini jauh lebih dalam dari maknanya. Ini adalah ritual sakral pembersihan total secara fisik maupun rohani. Sop-sop atau faful atau ran adalah sebuah ritual penyucian kolektif yang sangat sakral. Masyarakat Kei meyakini bahwa setiap tindakan negatif, konflik antar warga, dendam yang terpendam, hingga pelanggaran terhadap hukum larul ngabal akan menghasilkan residu berupa energi panas atau sampah spiritual di dalam lingkungan kampung. Jika sampah batin ini dibiarkan menumpuk, hal tersebut diyakini akan memanifestasi menjadi petaka fisik seperti wabah penyakit, kegagalan panen, hingga kemalangan massal yang menimpa seluruh penduduk Ohoy atau desa. Nah, yang bikin istimewa dari benda-benda yang dipakai dalam ritual ini, semuanya penuh makna dan juga simbol. Pertama adalah air suci yang berasal dari mata air atau juga air kelapa muda, lambang kesucian dan sumber kehidupan. Dan yang kedua adalah ada daun perang, sirih dan juga tembakau. Daun perang dipukul perlahan-lahan ke tanah atau sudut-sudut rumah sambil berdoa, tanda kita mengusir segala keburukan. Dan di sini sudah disiapkan semua air tembakau, daun sirih, pinang dan juga daun perang. Gerakan ini juga punya arti loh. Tokoh adat memesirkan air dari keempat penjuru mata angin. Juga dilakukan proses berjalan keliling kampung. Biasa juga dipasang pagar rohani di keliling kampung agar roh kebaikan bisa masuk di kampung dan roh jahat bisa keluar. Ini adalah doa yang selalu digunakan di dalam pembersihan Ohoy atau sop-sop Ohoy. Dan makna doa ini bahasa memiliki kekuatan magis dan religius dalam tradisi Kei. Saat proses berlangsung, para tua adat dan masyarakat sering mengucapkan narasi doa atau lirik yang puitis namun tegas dalam bahasa Kei. Doa tersebut berbunyi, Fafu ni rur ni fafu, am fafu ni nuhu, am fafu ni trat, segala nira hira, segala nira hartat, am fafu na afiran, po it atfafun, it atradan, senang naan nuhunya. Secara mendalam, doa ini berarti kami membersihkan negeri dan tanah kami. Segala dendam dan penyakit kami buang jauh-jauh dari kami, bersatu kembali dengan kedamaian. Dan kata Nuhu atau tanah dan Rat adalah kata negeri. Dalam doa tersebut menunjukkan bahwa objek penyucian bukan hanya manusianya tetapi juga ekosistem tempat mereka berpinjak. Kalimat membuang dendam dan penyakit menegaskan adanya kaitan erat antara kesehatan raga dengan keharmonisan jiwa. Doa ini berfungsi sebagai mantra mengikat janji sosial, di mana setiap orang mengucapkan secara otomatis berkomitmen untuk melepaskan segala amarah yang selama ini menghalangi persatuan
doa ini adalah puncak dari komunikasi transidental antara masyarakat sampai cipta dan alam semesta. 1, 2, 3. Nah, sekarang mari kita lihat tradisi ini menggunakan kacamata fenomenologi agama. Artinya kita melihat apa adanya, menyelami maknanya tanpa menghakimi. Ada 4 poin yang akan kami jelaskan dalam video ini. Poin yang pertama, Sacrum dan Profanum. Dalam poin pertama ini ada kesadaran jelas antara yang suci dan yang kotor atau yang tidak suci. Masyarakat Kei paham kekotoran itu tidak cuma sampah, tapi juga dosa, kesalahan, atau hal-hal yang mengganggu hati sesama. Tradisi menyapu itu simbol kuat dari kerinduan hati manusia untuk bersih dan layak di hadapan Tuhan. Simbol yang kedua, dan poin yang ketiga, keseimbangan kosmis. Dalam poin ketiga ini, orang Kei percaya kalau kampung bersih dan hati damai, maka alam semesta juga akan bersahabat. Cuaca bagus, panen melimpah. Ini ajaran indah bahwa kita manusia adalah bagian kecil dari semesta. Dan tugas kita menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Kita masuk pada poin kedua, yaitu simbolisme. Di sini kita belajar bahwa air itu bukan cuma air, tetapi pembersihan jiwa. Tanah bukan cuma debu, tapi juga suci dalam hidup kita bersama Tuhan. Segala benda. 2, 3. Nah, kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu pengalaman religius. Pengalaman akan misteri saat doa dibacakan dan suasana hening, timbul rasa takjub dan hormat menghadap kekuatan yang lebih besar. Tapi sekaligus terasa penuh kasih. Disitulah inti pengalaman beragama yang sesungguhnya terjadi. Saya terus terang nggak tahu ini. Sebagai calon katekis, kami merasa tradisi ini sangat berharga dan bisa kami pakai dalam pelayanan. Ada banyak nilai yang sangat cocok dalam ajaran iman Kristen. Pertama, ini mengajarkan makna pembersihan hati. Di gereja kita sering berdoa, bersihkanlah hatiku ya Tuhan. Nah, sob-sob mengajarkan hal yang sama. Kita bisa ajarkan umat sama seperti kita menyapu bersih rumah. Hati kita juga harus disapu bersih dengan iri, dengki, dan dosa sebelum kita beribadah atau sesudah menerima sakramen. Yang kedua, ini ajaran tentang tanggung jawab terhadap alam. Membersihkan lingkungan itu bukan sekedar kebersihan, tapi bentuk ibadah dan rasa syukur. Jadi kita bisa mengajarkan umat bahwa merawat ciptaan Tuhan adalah bagian dari iman kita. Dan yang keempat, sangat bagus untuk kurasi iman, artinya kita tidak perlu buang budaya nenek moyang. Justru kita hubungkan kebaikan dan doa nenek moyang kita itu sebenarnya sudah menyiapkan hati untuk menerima Yesus Kristus, penyuci dan damai sejahtera. Ketiga, memperkuat makna persekutuan atau kononia. Sob-sob dilakukan bareng-bareng. Tua, muda, kaya, miskin, semua turun tangan. Ini persis seperti ajaran gereja. Kita satu tubuh dalam Kristus. Kalau ada kerjaan, kita kerjakan bareng-bareng. Kalau ada masalah, kita selesaikan secara bersama. Dan yang keempat, sangat bagus untuk kurasi iman, artinya kita tidak perlu buang budaya nenek moyang. Justru kita hubungkan kebaikan dan doa nenek moyang kita itu sebenarnya sudah menyiapkan hati untuk menerima Yesus Kristus, penyuci dan damai sejahtera. Oh my God! Lu kenal Veronica kok? Tenang, yang tenang. Nah, sekarang kita masuk di bagian penutup. Jadi, bisa disimpulkan tradisi sob-sob bukan sekedar adat, tapi harta rohani. Hal ini mengajarkan kita untuk hidup bersih,
hidup rukun dan selalu selaras dengan Tuhan serta alam semesta. Melalui refleksi ini, kami makin paham bahwa budaya dan agama itu bisa berjalan beriringan, saling memperkaya dan saling membuat iman kita makin berakar kuat di tanah air kita sendiri. Demikianlah pemaparan kami tentang tradisi Sob-Sob atau pembersihan kampung dalam budaya Kei. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat bagi kita semua.